الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, hingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil melalui suara azan, ketika khatib naik mimbar, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dharul bay', dan tinggalkanlah jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa yang pertama, ketika kita sudah mendengar bunyi azan Jumat, yang ayat ini berkaitan secara spesifik menjelaskan tentang azan Jumat atau khatib sudah di atas mimbar, maka bersegeralah kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, penuhilah masjid, dirikanlah salat semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang mendahului datang ke masjid di saat posisi masjid masih dalam keadaan sepi, maka mereka yang datang pada saat awal, maka merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa mereka yang datang paling awal, mereka akan mendapatkan seekor unta. Kemudian mereka yang datang berikutnya, mereka akan mendapatkan seekor kambing, bahkan seekor sapi, hingga kemudian turun dan terus turun. Sampai kemudian ketika azan telah dikumandangkan atau khatib telah naik mimbar, maka orang-orang yang datang terakhir ke masjid
maka pintu-pintu masjid akan ditutup oleh malaikat. Catatan amal kebaikan, kehadiran mereka di masjid akan ditutup oleh malaikat, sehingga mereka yang datang belakangan ketika khatib telah naik mimbar, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan catatan kehadiran di masjid. Karena itulah dalam kesempatan yang mulia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin sekalian, jamaah sekalian, wabil khusus pada hari Jumat, marilah kita datang ke masjid. Kita penuhilah masjid-masjid kita sebelum azan telah tiba, atau sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ini yang pertama di dalam ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yang berikutnya juga ditegaskan di dalam ayat yang sama, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Suatu ketika ayat ini turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau sedang berada di atas mimbar. Kemudian datang kabilah dari Yaman. Mereka menawarkan barang dagangan, dan kemudian serombongan jamaah yang ada di Masjid Nabawi ketika itu, mereka berbondong-bondong keluar, berbelanja, bertransaksi jual beli. Dan setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW setelah selesai salat Jumat, beliau menyatakan, seandainya tidak ada 12 orang yang ada di masjid, maka celakalah umat Islam. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka sibuk dengan transaksi jual beli. Kita lihat hari ini, sahabat-sahabat kita mungkin, saudara-saudara kita, atau mungkin bahkan diri kita sendiri, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Bahkan sampai di hari Jumat pun, ketika ada orang yang berjualan, kita masih suka membeli, khususnya ketika khatib telah naik mimbar sampai kemudian dia turun. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa ketika khatib telah naik mimbar, maka jangan pernah ada lagi transaksi jual beli. Hindarkanlah urusan dunia, karena sesungguhnya jual beli kita bisa saja dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki adalah harta yang halal. Barang yang kita beli adalah barang yang halal. Tetapi ketika kita bertransaksi jual beli di waktu yang salah, ketika khatib telah naik mimbar, kita masih bertransaksi jual beli, maka sesungguhnya transaksi jual beli itu adalah transaksi haram. Dalam kesempatan ini, kami mengajak kita semua, mengingatkan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, bahkan pasangan kita. Ingatkanlah bahwa ketika Jumat telah tiba, khususnya ketika khatib naik mimbar sampai nanti khatib turun dari mimbar, maka jangan pernah ada transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, adalah lebih baik seandainya kalian mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan ayat ini, kita mungkin sedih. Banyak di masjid-masjid lain, di perkotaan khususnya, ketika Jumat telah tiba, maka sebagian mereka asik bercengkrama, berbincang-bincang dengan teman sebayanya. Bahkan yang jamaah perempuan, mereka sibuk ke kantin untuk berbelanja pada hari Jumat. Padahal di dalam ayat ini sudah ditegaskan bahwa transaksi jual beli ketika khatib telah di atas mimbar. Kami tegaskan lagi bahwa ketika khatib telah di atas mimbar sampai dia turun dari mimbar, maka sesungguhnya transaksi jual beli itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta yang kita gunakan adalah harta yang halal, barang yang kita beli adalah barang yang halal, tetapi ketika kita berbelanja di waktu yang diharamkan, maka transaksi itu menjadi transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkanlah saudara kita, ingatkanlah anggota keluarga kita, ingatkanlah pasangan kita yang ketika hari Jumat hendaknya mereka tidak berbelanja
tidak bertransaksi jual beli, agar barang yang kita makan menjadi barang yang halal. Rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki yang haram masuk ke dalam badan kita sehingga membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada adab juga di dalam salat Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Ketika khatib telah berdiri di atas mimbar, maka janganlah kalian berbicara antara satu dengan yang lain. Karena siapa yang berbicara antara yang satu dengan yang lain, atau mereka mengingatkan saudaranya, ansyid, diamlah kalian, maka sesungguhnya berkata yang demikian saja itu sudah membuat Jumat kita sia-sia. Di dalam riwayat lain, sia-sia Jumat yang kita laksanakan bukan hanya Jumat hari itu, tetapi sampai 40 Jumat. Bahkan dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 40 hari atau 40 Jumat. Alangkah ruginya kita ketika kita datang ke masjid, mendengarkan khatib sedang berbicara di atas mimbar atau berkhutbah di atas mimbar, kemudian kita di belakang berbicara, sehingga itu membuat Jumat kita menjadi sia-sia belaka. Inilah kenapa seringkali petugas masjid mengingatkan kepada kita semua supaya kita jangan berbicara, karena di dalam hadis sudah dikatakan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw. Jika khatib telah berdiri di atas mimbar, kemudian kalian berbicara atau mengingatkan rekan di sebelah kalian, ansit, diamlah, maka sesungguhnya faqad laghaw, orang yang berbicara sudah termasuk orang-orang yang sia-sia dalam melaksanakan ibadah Jumatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi, maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika azan telah dikumandangkan, maka bersegeralah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kita melakukan transaksi jual beli selama pelaksanaan ibadah Jumat, yakni sejak azan dikumandangkan sampai khatib turun dari mimbar. Kemudian yang ketiganya, hendaklah di antara kita untuk menjaga adab kita ketika kita di masjid. Janganlah kita berbicara ketika khatib telah di atas mimbar, karena mereka yang berbicara antara yang satu dengan yang lainnya, maka sungguh pembicaraan itu membuat ibadah mereka sia-sia belaka. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sekilas ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah kita untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita agar ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menutup khutbah Jumat pada kesempatan hari ini,
Marilah bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah agar segala kesalahan dan kekhilafan kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan anggota keluarga kita, dosa dan kesalahan anak, istri atau pasangan kita, juga dosa dan kesalahan dari sahabat-sahabat kita, dosa dan kesalahan dari tetangga-tetangga kita, dosa dan kesalahan saudara kita sesama muslim. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخاشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.